Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari tinggikan, agungkan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, luar biasa. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Yesus. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang patut ditinggikan, diagungkan oleh umat-Mu. Sebab keperkasaan, kuasa, kasih setia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia
menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Yesus. Biar pujian ini menyatakan pengagungan kami atas pribadi-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman, sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai kepada Keluaran pasal 8 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengeluarkan tangannya ke atas air di Mesir, maka bermuncullah kata-kata, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silahkan tuanku, katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok, lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami.
maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya, bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak Ibu, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Karenanya Allah melalui Harun dan Musa kembali menunjukkan kuasanya. Harun diperintahkan mengulurkan tangan dan tongkatnya ke atas segala air Mesir. Apa yang terjadi? Banyak katak bermunculan dan menutupi daerah Mesir. Walaupun demikian, Firaun juga mengandalkan para ahli sihirnya. Mereka pun ternyata bisa melakukan hal yang sama. Tetapi berbedanya, mereka memang bisa mendatangkan kata. Tetapi bertambahnya kata itu membuat Firaun dan rakyat Mesir merasa cicik. Dan para ahli Firaun ini tidak bisa menghilangkan kata-kata itu atau membuat kata-kata itu mati. Oleh sebab itu Firaun meminta kepada Harun dan Musa agar melenyapkan kata-kata itu sambil berjanji akan melepaskan orang Israel dari tanah Mesir. Musa pun berdoa kepada Allah. Dia meminta agar kata-kata itu lenyap. Kata-kata itu hanya berkumpul atau hidup di sungai Nil saja, tidak pergi dari sana. Allah mengabulkan permintaan itu. Tuhan melenyapkan kata-kata tersebut sehingga ada kelegaan bagi Mesir. Akan tetapi kita membaca tadi Firaun ternyata melupakan janjinya. Dia mengeraskan hati dan sengaja melupakannya, walaupun kita tahu bahwa sikap ini sudah difirmankan Tuhan sebelumnya. Bapak Ibu, lewat kisah ini kita melihat beberapa hal dapat dipetik. Yang pertama, sekali lagi Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa-bangsa, tidak hanya bangsa Mesir, karena kisah ini kemudian dibaca oleh seluruh bangsa di dunia. Mesir memiliki satu figur dewa, dewa Heket, yaitu dewa perempuan yang berkepala katak, lambang kesuburan kandungan wanita Mesir. Tetapi Tuhan melalui tulah ini mempermalukan dewa ini supaya orang Mesir sadar bahwa hanya Tuhanlah yang patut dipuja, yang patut disembah. Bukan dewa Heket atau dewa kata itu. Yang melalui tulah ini, dewa yang diagungkan sebagai dewa kesuburan justru dibuat menjijikkan oleh karena kuasa Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Firaun. Ada banyak pemimpin tidak menunjukkan integritasnya. Perkataan dan perbuatannya berbeda seperti Firaun. Saat dalam tekanan karena tulah, dia berjanji melepaskan orang Israel. Tetapi ketika tulah itu berakhir, ada kelegaan sesaat, dia ingkar janji. Dia lupa dengan apa yang dia janjikan. Ini juga pelajaran yang bagus bagi setiap kita. Hendaklah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Bukan hanya pemimpin, umat Tuhan yang berintegritas, yang bisa dipegang kata-katanya, yang kata-kata dan perbuatannya sama. Sayang, banyak pemimpin Kristen sekalipun perkataannya tidak dapat dipegang.
berjanji atau membuat statement hanya untuk kelegaan sementara, keadaan lebih baik sementara, tetapi tidak memegang itu dan menyatakan itu dengan sebenarnya. Marilah kita belajar berintegritas dalam perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, hendaklah kita memiliki kebaikan, bukan karena keadaan yang menekan, keterpaksaan. Seharusnya kita memiliki kebaikan karena memang kesadaran, suatu nilai yang tumbuh dalam diri kita karena mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti Firaun, baik sementara karena ada tekanan. Umat Tuhan memang harus menjadi umat yang baik, bukan karena keadaan tekanan, tetapi karena mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali pagi hari ini, kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu. Biar kami menghargai anugerah-Mu dengan hidup memuliakan Tuhan, sesuai bimbingan firman Tuhan hari ini. Hidup untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Hidup berintegritas, di mana perkataan dan perbuatan kami selaras kebenaran firman-Mu. Dan kami mau hidup baik, bukan karena tekanan, bukan karena keadaan, tetapi karena kebenaran firman yang menuntun hidup kami. Kebenaran firman yang kami sadari untuk kami hidupi dan kami taati. Allah Roh Kudus, bimbinglah umat-Mu memuliakan Engkau. Berdoa secara khusus untuk persiapan ibadah hari Minggu. Tuhan, Engkau melawat umat-Mu. Hamba-Mu yang akan melayani, Ibu Pendeta Tasina, Engkau mengurapi persiapannya. Dan biar umat-Mu berhimpun di bait-Mu yang kudus, di gereja Sema Church, untuk memuji, menyembah, berbakti, menyatakan bakti kepadamu dalam ibadah kami. Semua yang ambil bagian pelayanan Tuhan urapi, biar kami bersatu di dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu, memuliakan Engkau, berbakti kepadamu. Beri cuaca yang baik, keadaan yang baik, ketentraman, kesehatan, supaya umat Tuhan dapat berhimpun dan beribadah. Seperti kerinduan daripada Tuhan dalam kisah di Keluaran oleh Musa, Tuhan mau umat Tuhan keluar untuk beribadah. Kami berdoa supaya segala penghambat-penghambat diredakan, dihilangkan, sehingga umat Tuhan dapat beribadah. Keluar dari kehidupan rutinitasnya untuk mempersembahkan waktu terbaik bagi Tuhan, memuliakan Tuhan dalam ibadah kami. Demikian doa kami di akhir pekan. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.